Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arazak Syawaluddin Marma dan saya dari kelas AK302 untuk mata kuliah Digital Marketing. Mungkin untuk kalimat pembukanya saya akan agak cerita sedikit ya. Selama dulu saya menikmati konten media berupa video dari berbagai sumber, banyak video di mana sang konten kreator itu sedang merekam dirinya dengan sengaja melakukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu patut mempertanyakan kenapa itu dilakukan. Mungkin sama halnya kayak kita sedang main game padahal kita ini penakut, atau mungkin ketika kita duduk menonton konten dari kreator lain terus kita merekam diri kita. Ya, banyak sekali konten-konten kayak gitu. Mungkin agak nyeleneh kali ya. Tapi percaya atau tidak, sekarang saya dapat tugas dan ujian yang case-nya serupa dengan konten kreator tersebut. Atau mungkin istilah sekarang itu react video. Maksud saya, video yang saya dapatkan adalah seputar apa ya? Makanan yang tidak asing bagi warga Indonesia, yaitu pete. Dan bagaimana sebuah pete bisa menjadi pembuka cerita yang begitu memikat di dalam dunia marketing digital. Baik, mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana namun sedikit mengejutkan, yaitu sebuah video berjudul Filosofi Pete. Di awal kisah itu di layar ada seorang influencer terkenal yang berhadapan dengan sebiji pete. Pete ini bagi dia pribadi ini ada memori tersendiri gitu. Dan mungkin bukan pembukaan yang biasa ya untuk sebuah kampanye dari brand besar gitu kan. Karena yang upload ini adalah sebuah toko e-commerce. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang dalam ceritanya itu bukan sekedar video mencicipi pete gitu. Setiap frame, setiap ekspresi menyimpan cerita tersendiri. Coba bayangkan, ketika kamera menangkap ekspresi murni seseorang yang pertama kali mencoba pete, pasti ada yang kaget, merasa aneh, atau tertawa mungkin, terpesona juga banyak. Ini bukan sekedar konten biasa sih menurut saya. Ini adalah potret kehidupan yang nyata yang dikemas dalam sebuah konten, yaitu user generated content style. Lalu, plot twist. Tokopedia nih, si raksasa e-commerce yang ternyata dalang dari video ini, ternyata tidak sedang menjual pete. Mereka itu sedang membangun sebuah narasi step by step yang jauh lebih besar, yang mana saya sendiri pribadi pun tidak menebak gimana endingnya sebenarnya. Pete itu sebenarnya cuma apa ya, metafora menurut saya, metafora untuk sesuatu yang sering kita anggap sederhana, bahkan banyak orang menganggap pete ini dipandang sebelah mata, yaitu sebuah produk lokal Indonesia, pete. Dan disinilah cerita itu mulai berkembang. Satu persatu, brand lokal mulai bermunculan di layar. Wardah dengan kosmetiknya yang halal, BLP Beauty dengan inovasinya yang selalu segar gitu ya. Kemudian ada Erigo Store yang fashionnya itu sudah mendunia. Sekarang siapa sih yang nggak tahu Erigo Store? Setiap brand juga membawanya kisahnya sendiri, kisah transformasi produk lokal yang kini bersinar di kancah internasional. Tapi ada yang lebih menarik lagi, testimonial demi testimonial mengalir secara natural. Para influencer itu berbagi pengalaman mereka, bukan dengan skrip yang kaku tentunya, tapi dengan cerita yang dikemas dengan pengalaman mereka sendiri. Setiap kata, penuturan kalimat, dan semua omongannya itu membangun kepercayaan. Ini adalah social proof marketing dalam bentuknya yang paling murni menurut saya. Dan ketika semua elemen ini muncul ya dan berpadu dalam storytelling yang mengalir, influencer marketing yang tepat, social proof yang meyakinkan, emotional marketing yang menyentuh, tentunya ada brand awareness yang kuat, terciptalah sebuah simfoni digital ya dalam kemasan digital marketing yang menurut saya sih sempurna lah. Tapi tahu nggak apa yang paling menakjubkan? Bagaimana sesuatu sesederhana pete
bisa menjadi simbol revolusi digital marketing untuk sebuah produk lokal. Ini bukan tentang teknologi yang canggih sebenarnya, bukan tentang budget besar juga, tapi ini tentang bagaimana menciptakan koneksi yang dalam, yang autentik, dan benar-benar menyentuh jiwa dari audiensnya. Dan mungkin itulah esensi sejati dari digital marketing yang modern kan. Kemampuan untuk mengubah sesuatu yang sangat-sangat sederhana dan dipandang sebelah mata menjadi sebuah gerakan yang powerful, yang menggerakkan hati dan mengubah persepsi. Makanya di video itu terkesan bahwa gimana kalau kita memberikan kesempatan kedua. Bukan berarti kesempatan pertama kita ketemu dengan produk lokal ini jelek, kemudian seterusnya pasti jelek. Kita coba kesempatan kedua, pasti akan memberikan kesan yang berbeda. Seperti pete, kadang yang tampak sederhana di luar menyimpan kekuatan luar biasa di dalamnya. Sekian kesan saya melihat video yang menjadi referensi soal ujian tengah semester kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Razak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.